Ada 3 kode tersembunyi dari pidato Megawati Soekarno Putri. Begini pembahasannya. Ibu Mega bicara itu menurut saya bukan kode, tapi itu memang itu kegelisahan Ibu Mega. Ini jangan-jangan nih anak saya nggak diterima karena dia perempuan. Makanya Ibu Mega bilang, kalau partai sudah bekerja, nggak ada yang nggak mungkin. Pak Jokowi, lihat aja pidato Pak Jokowi juga dulu kan nggak ada yang kenal. Tapi karena partai yang bekerja, Pak Jokowi bisa. Dia mau kasih pesan yang sama bahwa Ibu Puan sekarang mungkin juga nggak terlalu banyak yang kenal. Tapi kalau partai yang bekerja, itu bisa. Satu lagi tadi di awal-awal Bu Mega bilang, menekankan kayak ngancam gitu. Ngancam oleh tanda kutip. Awas ya, hati-hati ya kalau misalnya. Kalau kalian tidak disiplin sama partai dan nggak punya harga diri. Keluar aja. Lu itu nggak ada apa-apanya tuh. Kira-kira begitu tuh. Dan tentu kalau Jokowi nggak ada apa-apanya, apalagi Ganjar yang sekedar petugas Jokowi kan. Jadi mereka mau katakan, itu Ganjar itu petugasnya petugas gitu kira-kira tuh. Ganjar juga begitu. Bukan tegang sebetulnya atau gelisah, tapi merasa menunggu ini gue mau diledek apa enggak. Apakah pidato Presiden Megawati itu sengaja untuk mengganjal Ganjar Pranowo? Nah, ini menarik juga sesungguhnya. Jadi saya mengamini sesungguhnya ya, kalau Ganjar tidak dimajukan, Anies punya peluang besar untuk memenangkan pertarungan. Terlebih kalau pemilunya jujur dan adil. Kalau Ganjar dimajukan, nah itu ada saingan berat. Kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, mereka yang sedang bersaing pasti akan dimenangkan oleh orang yang curang atau dibantu kecurangannya. Di sisi lain kan Bu Mega juga menekankan tentang hat-trick. Artinya di sini kan ada 2 variabel yang kita bisa lihat. Pertama, capresnya adalah kader sendiri. Kedua, juga mengejar target, artinya harus menang. Partai pasti sedang menyiapkan konsolidasinya ya. Sekarang seluruh kekuatan diminta untuk turun ke rakyat. Saya kira perintah itu yang paling jelas. Dan masing-masing bekerja pada bidangnya lah, eksekutif, legislatif. Nah, rasa-rasanya Ibu Mega mau mengumpulkan kembali di 1 Juni nanti. Mudah-mudahan seluruh kader menyiapkan diri dengan baik. Pikiran-pikiran itu yang nggak bisa ditutupin. Mereka yakin melihat data survei, ya Ganjar lebih baik penerimanya di publik dibandingkan Mbak Puan. Tapi kalaupun hari akhirnya Bu Mega memutuskan Puan, menurut saya nggak akan ada ngelawan. Akan kompak sampai ke bawah itu. Puan yang dengan rekor, katakanlah dengan rekam jejak yang begitu baik seperti Mbak Puan, yang dari kecil sudah kenyang politik, ya. Bahkan Ibu Mega juga dulu menghadapi itu. Tetapi bagi kita itu bukan persoalan. Dan melihat kegigihan Mbak Puan sekarang dari ujung ke ujung pelosok Indonesia ini, harusnya kita bangga gitu loh. Soal siapa nanti yang diputuskan partai, biarlah itu menjadi haknya Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan biarlah nanti rakyat yang mengadili apakah keputusan itu adalah keputusan yang benar atau tidak. Kami di PDI Perjuangan, siapapun yang dipilih oleh Ibu Mega, ya itulah yang terbaik. Puan ingin menegaskan yang sangat Soekarnois dan pernah membesarkan PDIP adalah dirinya, ketimbang kader-kader yang lain, termasuk misalnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita melihat clue yang disampaikan oleh Puan bahwa capres adalah mereka yang kemudian dekat dengan rakyat, menyapa langsung kesulitan hidup mereka, bukan mereka yang kemudian melihat persoalan dari media sosial. Presenter Indonesia Lawyers Club Kardi Ilyas menyebutkan ada hal menarik atas pidato yang disampaikan Megawati Soekarno Putri pada pidato HUT PDI Perjuangan dengan durasi sepanjang 1,5 jam itu. Adapun tanda-tanda yang diberikan oleh Megawati menyangkut beberapa hal, baik yang dia setujui atau yang tidak ia setujui. Tapi yang menarik ada kode-kode atau tanda-tanda yang diberi oleh Bu Mega kalau diperhatikan pidatonya 1,5 jam itu. Banyak tanda-tanda baik yang dia cela ataupun yang dia tidak setujui, ataupun yang dia dorong atau promosikan. Sambungkan Ilyas di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club atau ILC dikutip pada Jumat 12 Januari 2023. Menurutnya bukan hanya dia yang memiliki pemikiran tentang adanya tanda-tanda yang terbaca dari pidato Megawati tersebut. Bahkan banyak orang atau publik yang berperan untuk ikut membaca tanda-tanda, hingga apabila disimpulkan ada 3 hal yang dapat terbaca. Pertama, Megawati tidak setuju apabila presiden dipilih untuk ketiga kalinya. Dalam pernyataan ini berarti dia menolak wacana presiden 3 periode. Kedua, bakal calon yang digadang-gadang oleh Jokowi, nama Ganjar Pranowo sama sekali tak disebut dalam pidatonya. Namun malah kader-kader lain yang menonjol di kabinet ataupun di masyarakatlah yang Megawati sebut dalam pidatonya. Apalagi dengan posisi duduk Ganjar hari itu, yang banyak disorot media, tempat duduknya bukan di elit-elit partai tapi di belakang di tempat kader yang lain yang biasa. Ketiga, Megawati lebih besar harapannya sebagai pemimpin itu adalah seorang perempuan
dan kader PDIP sendiri. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih belum mau mengumumkan sosok calon presiden atau capres yang akan diusungnya. Bahkan di HUT PDIP ke-50 yang disebut-sebut bakal ada kejutan besar pun sosok capres Banteng ini belum dibuka. Keputusan ini membuat para pendukung Ganjar kecewa dan tidak terima. Salah satunya Ade Armando yang merasa kena harapan palsu. Dia bahkan menyebut Megawati memang suka mempermainkan perasaan orang. Saya menunggu dengan harap-harap cemas HUT PDIP. Pada akhirnya kemarin ini acara HUT PDIP berlangsung. Kata Ade Armando dikutip dari kanal YouTube Cokro TV pada Kamis 12 Januari 2023. Pusat acara HUT itu adalah pidato Bu Mega dan beliau ini sama sekali tidak menyebut bahkan tidak sebuah indikasi apapun tentang siapa capres PDIP ibunya. Padahal dalam aturan PDIP, hak untuk memilih capres diberikan sepenuhnya kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Padahal dalam aturan main internal PDIP, pencalonan nama capres adalah hak eksklusif ketua PDIP dan Bu Mega. Dampak sekali bahagia bisa memain-mainkan perasaan orang, ungkap Ade Armando. Dia bilang dia tahu bahwa banyak hadirin yang memenuhi ruangan itu datang karena Bu Mega akan mengumumkan nama calon presiden, tambahnya. Namun seolah tak tergoyahkan, Megawati masih tetap enggan mengumumkan kader pilihannya untuk melenggang di 2024 mendatang. Ada juga menyebut bahwa Ganjar tampak dimarginalkan dalam acara HUT PDIP setengah abad tersebut. Anyway, saya merasa di PHP oleh PDIP, tapi yang lebih penting dalam HUT itu Ganjar seperti jadi penonton di pinggir lapangan saja, dimarginalkan, tuturnya. Ada juga menyebut dirinya mendapat masukan dari salah seorang rekannya karena dianggap keras mengkritik PDIP yang tidak juga menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung partai berlambang banteng hitam bermoncong putih tersebut. Menurut Ade Armando, rekannya itu mengingatkan kalau terus mempersoalkan sikap PDIP, Megawati yang juga ketua umum PDIP akan marah. Kalau yang bersangkutan sampai marah, dia akan ngambek dan berdampak malah sama sekali batal mengajukan nama Ganjar sebagai capres usungan PDIP. Terus terang saya sebenarnya nggak bisa dengan gaya semacam itu. Masalahnya buat saya, keengganan PDIP mengajukan nama Ganjar sama sekali tidak masuk akal. Survei-survei yang reliable sudah menunjukkan Ganjar paling tinggi tingkat elektabilitasnya. Beber Ade Armando. Apakah pidato Presiden Megawati itu sengaja untuk mengganjal Ganjar Pranowo? Nah, ini menarik juga sesungguhnya. Jadi saya mengamini sesungguhnya ya, kalau Ganjar tidak dimajukan, Anies punya peluang besar untuk memenangkan pertarungan. Terlebih kalau pemilunya jujur dan adil. Kalau Ganjar dimajukan, nah itu ada saingan berat. Kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, mereka yang sedang bersaing pasti akan dimenangkan oleh orang yang curang atau dibantu kecurangannya.